Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di channel THR. Ya. Di sini saya akan menjelaskan materi statistika dasar. Ya. Nah, ini materinya untuk kelas 12 ya. Nah, untuk statistika dasarnya di sini cara membuat tabel distribusi frekuensi, histogram poligon, dan ogif. Oke, berhubung belum dibahas, kita lanjutkan saja. Nah, daftar distribusi frekuensi. Untuk pengertiannya terlebih dahulu ya, sebelum kita membuatnya. Untuk datum yang banyak, agar dapat memberikan informasi yang jelas dan mudah dibaca, maka sebaiknya disusun secara berkelompok ke dalam sebuah daftar yang dinamakan daftar distribusi frekuensi. Jadi ada datum. Datumnya itu berserakan, tidak tersusun. Nah, supaya lebih enak untuk dibaca, makanya datum-datum tersebut disusun secara berkelompok, dimasukkan ke dalam daftar distribusi frekuensi. Nah, cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan jangkauan. Jangkauan atau dimisalkan dengan huruf J ini sama dengan nilai datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil. Itu ya untuk cara membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama ini langkahnya. Kemudian yang kedua, menentukan banyak kelas atau dimisalkan dengan huruf K. Menentukan banyak kelas biasanya menggunakan rumus Sturges ya. Dengan rumusnya K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. Nah, untuk N di sini yaitu banyak datum. Selanjutnya, menentukan panjang kelas atau dimisalkan dengan huruf P. Panjang kelas sama dengan jangkauan, hasil yang di sini ya, dibagi banyak kelas. Banyak kelas ini. Kita lanjutkan. Nah, sebelum membuat tabel distribusi frekuensi, ada istilah yang harus dikuasai dulu atau harus diketahui dulu ya. Nah, yang pertama itu ada kelas interval. Untuk kelas interval itu banyak datum dikumpulkan dalam kelompok berbentuk dari A sampai B. Kemudian yang kedua, frekuensi. Bilangan yang menyatakan banyak datum pada setiap kelas interval. Nah, mungkin ini dari istilah ini masih kebingungan ya. Nah, gimana maksudnya? Gimana frekuensi itu apa? Nah, mungkin lebih jelasnya nanti di contoh soal ya, dibahas lagi. Untuk poin ketiga, ada batas kelas. Nilai-nilai ujung yang terdapat pada kelas interval, pada suatu kelas interval. Nah, batas kelas itu memiliki batas bawah dan batas atas. Poin keempat, tepi kelas. Tepi kelas itu ada dua ya. Yang pertama ada tepi bawah kelas. Tepi bawah kelas sama dengan batas bawah dikurang 0,5. Nah, ini batas kelas ya, ada batas bawah, batas atas. Nah, untuk tepi kelas batas bawah dikurang 0,5. Sedangkan tepi atas yaitu batas atas ditambah 0,5. Selanjutnya panjang kelas. Untuk menentukan panjang kelas yaitu tepi atas dikurangi tepi bawah. Selanjutnya ada menentukan titik tengah kelas. Menentukannya yaitu dengan batas bawah
ditambah batas atas dibagi 2. Ini istilah yang ada pada daftar distribusi frekuensi. Kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, ini. Diketahui data hasil ulangan matematika kelas 12 MIPA dari 60 siswa. Nah, di sini data tentang hasil ulangan matematika ya. Nah, ini 23 disebut datum ya. Ini datum, ini juga datum. Jika semuanya berarti disebutnya adalah data hasil ulangan matematika. Ini ada nilainya 23, ada 61, ada 79, sampai yang terakhir itu ada nilai 61. Langsung aja ya ke penyelesaian. Ini berserakan datumnya ya. Untuk penyelesaiannya, yang pertama, urutkan datum dari mulai terkecil sampai terbesar. Nah, tadi dari soal, di sini datumnya berserakan ya. Di sini yang ada yang kecil di sini, ini kan lebih besar di sini. Nah, kemudian ini 88 besar kan, tidak tersusun gitu kalau di sini. Nah, untuk di sini tadi kan urutkan datum dari mulai terkecil sampai terbesar. Nah, ini datum setelah diurutkan dari mulai terkecil sampai terbesar. Tujuannya yaitu untuk menentukan jangkauan. Tadi untuk membuat tabel distribusi frekuensi yang pertama menentukan jangkauan. Kita lanjut ke menentukan jangkauan ya. Tentukan jangkauan J. Di sini menentukan jangkauan itu ingat, nilai datum terbesar dikurangi nilai datum terkecil. Nah, ini nilai datum terbesarnya ya, 98. Kemudian datum terkecilnya ini. Nah, berarti 98 dikurangi 10 sama dengan 88. Kemudian menentukan banyak kelas. Yang tadi ya, K sama dengan 1 ditambah 3,3 dikali log N. N ini banyak datum. Di sini banyak datumnya itu ada 60. 1, 2, 3 sampai 98 itu ada 60. Nah, berarti kita tinggal mengoperasikan saja 1 ditambah 3,3 dikali log 60. Nah, untuk log 60 di sini boleh menggunakan kalkulator ilmiah. Untuk log 60 hasilnya adalah 1,78. Berarti kita operasikan perkalian dulu 3 dikali 3,3 dikali 1,78 sekitar 5,8 ditambah 1 jadi hasilnya 6,8. Nah, di sini boleh diambil nilai 7 atau diambil nilai 6 ya. Saya di sini mengambil contohnya ambil yang 7 ya. Boleh diambil 6, boleh juga diambil 7. Saya mengambil contoh angka 7. Selanjutnya panjang kelas. Menentukan panjang kelas yaitu jangkauan ini dibagi banyak kelas. Banyak kelasnya ini. Berarti jangkauannya itu 88 dibagi 7. Sama dengan 12,5. Sama seperti menentukan banyak kelas ya. Ini 68 saya ambil ke atas yaitu jadi 7 dan 12,5 saya ambil juga ke atas ini jadi 13. Boleh silakan dicoba jadi angka 12 ini jadi angka 6. Nanti hasilnya akan terlihat di tabel distribusi frekuensi. Apakah datum tersebut masuk ke dalam kelas interval atau tidak ya. Itu untuk mencobanya. Selanjutnya setelah menentukan langkah-langkah ketiga langkah ini barulah muncul
hasil tabel distribusi frekuensi. Nah, ini yang jadi alternatif 1 atau jawaban pertama untuk membuat tabel distribusi frekuensi. Maksudnya alternatif 1 itu gimana? Nanti sambil berjalan, jangan lupa like dan subscribe ya. Ya, di sini saya ada 2 kolom. Kolom pertama nilai ulangan, kolom kedua frekuensi atau FI biasanya dimisalkannya. Nah, untuk alternatif 1, saya mengambil angka 10 itu yaitu datum terkecil. Datum terkecilnya itu ingat kan di sini angka 10 yang ini. Ya. Nah, kenapa sampai 22? Dibahas ya. Karena panjang kelasnya itu adalah 13, jadi dari angka 10 berarti sampai 22 dihitungnya dari mulai angka 10. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Nah, jadi panjang kelasnya itu adalah 13. Nah, kemudian untuk kelas kedua. Nah, sekalian tadi ada istilah-istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi ya. Sambil kita kenalan. Di sini ada kelas kedua. Setelah 22, baru 23, sampai 35. Nah, sampai 35 di sini sama menentukan panjang kelasnya ya. 13 sama. Dari 23 terhitungnya. Silakan dihitung sendiri sampai 35 berarti 13. Sambil untuk mengisi ke sini bisa dipelajari sendiri ya dari ke bawahnya. Nah, kita kenalan dengan istilah yang ada pada tabel distribusi frekuensi. Kelas interval. Nah, ini ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6, kelas 7. Nah, berarti di sini ada 7 kelas. Tadi sebelumnya cara menyelesaikannya untuk membuat tabel distribusi, menentukan banyak kelas. Dilihat dulu. Nah, ini menentukan banyak kelas yaitu ada 7 kelas. Nah, berarti ini udah 7 kelas. Dari kelompok sudah dikelompokkan ya dari A sampai B. Nah, ini untuk kelas interval. Nah, untuk frekuensi nanti dibahas ya. Nah, kemudian ada batas kelas. Nah, batas kelas memiliki batas bawah, ini batas atas untuk kelas pertama. Batas bawahnya 10, batas atasnya 22. Batas bawahnya 23, batas bawahnya 23, batas atasnya 35. Itu untuk kelas kedua. Untuk kelas ketiga, batas bawahnya 36, batas atasnya 48. Dan seterusnya. Nah, kemudian ada tepi kelas, kemudian ada titik tengah, dan ada juga panjang interval. Tadi udah ya panjang intervalnya yaitu 13. Nah, nanti untuk titik tengah dan tepi kelas nanti dijelaskan pada saat membuat histogram dan poligon. Kita langsung ke frekuensi dulu. 3, 4, 5 di sini saya sudah menuliskan angka 3, kemudian angka 4, angka 5, angka 8, dan seterusnya. Caranya seperti ini. Kita lihat soal yang pertama, datum setelah diurutkan. Dari kelas pertama yaitu 10 sampai 22. Kita lihat datum yang setelah diurutkan. Nah, ini. Dari angka 10 sampai 22 kira-kira datumnya ada 3. Iya, ini 10, 15, 17. Sedangkan 23 itu kan lebih dari 22. Berarti tidak termasuk untuk kelas pertama.
Berarti yang termasuk itu ini 3 datum. Kita tulis angka 3. Nah, kemudian untuk 23 sampai 35, kita lihat 23 sampai 35. 1, 2, 3, 4. Nah, ini 36, berarti tidak termasuk kelas kedua ya. Berarti yang ini 4. 4. Kemudian untuk kelas ketiga, silahkan bisa dihitung sendiri atau dicari sendiri ya untuk mengisi frekuensinya ya. Setelah dijumlahkan banyak datumnya itu ada 60. Ini tabel distribusi frekuensi alternatif 1. Nah, kemudian ini ada hasil tabel distribusi frekuensi alternatif 2. Maksudnya boleh menggunakan alternatif 1 atau juga boleh menggunakan alternatif 2 dengan catatan semua datum dari mulai terkecil sampai terbesar itu harus masuk ke dalam kelas interval ya. Di sini saya mengambil dari angka 9 sampai 21. Sama untuk menentukan frekuensinya seperti yang alternatif 1. Kemudian sama seperti alternatif 1, setelah 22 panjang kelasnya karena 13, berarti sampai 34. Kemudian banyak kelasnya juga sama 17, yang berbedanya itu hanya di angka pertama yang di sini. Ya, kalau tadi mah angka 10, kalau di sini angka 9 ya. Untuk kesininya juga sama. Kita lanjutkan. Nah, tabel histogram. Sekarang sebelum kita membuat histogram, kita harus bisa membuat tabel histogram terlebih dahulu. Nah, di sini saya mengambil tabel distribusi frekuensi alternatif 1 yang dari mulai datum terkecil yaitu angka 10 ya. Nah, ini dua kolom ini ditulis lagi. Sekarang kita menentukan tepi kelas dan titik tengah. Nah, istilah yang harus diketahui dalam membuat tabel distribusi frekuensi ya. Sekarang tepi kelas. Tepi kelas yaitu batas bawah dikurangi 0,5. Nah, ini kan batas bawah. Dikurang 0,5 berarti 9,5. Oke. Selanjutnya, ini yang tepi atas. Berarti batas atas ditambah 0,5 berarti 22,5. Itu untuk kelas pertama. Kelas kedua 22,5. Nah, di sini kan batas bawah dikurang 0,5 berarti 22,5. Batas atas ditambah 0,5 berarti ini. Nah, untuk menentukan titik tengah, ini sisanya boleh sendiri ya dicoba. Untuk menentukan titik tengah, yaitu tadi rumusnya batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Oke, berarti ini ya 10 ditambah 22, 32 dibagi 2, 16. Untuk yang kedua, kelas keduanya 23 ditambah 35 dibagi 2 berarti 29. Nah, untuk mempermudah kita tinggal menjumlahkan aja. Karena panjang kelasnya 13, berarti kita langsung menjumlahkan 29 tambah 13 42. 42 ditambah 13 berarti 55. 55 ditambah 13 68 dan seterusnya. Itu membuat tabel histogram. Nah, ini sekarang muncullah histogramnya. Nah, ini histogram dan poligon. Nah, kita membuat diagram kartesius yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kemudian membuat garisnya dulu ya.
biar lebih enak dilihat tampilannya. Kemudian di sini saya mengambil rentang atau pola 5, 10, 15, 20, 25. Nah, ini 9,5 itu diambil dari tepi kelas. Ini tepi kelas, ini berarti tepi bawah ya. Tepi bawah 9,5 ini. Tepi bawah kelas 9,5 sampai 22,5. 9,5 sampai 22,5. Dari 22,5 sampai 35,5. Dari 35,5 sampai 48,5. Dan seterusnya sampai 100,5. Nah, histogram dan poligon. Pernah mungkin sebelumnya di materi ini mempelajari tentang diagram batang dan diagram garis. Nah, itu histogram itu tidak jauh berbeda dengan diagram batang, sedangkan poligon tidak jauh berbeda dengan diagram garis. Nah, cuman untuk bedanya kita lihat ya. Buat dulu histogram. Nah, dari 9,5 sampai 22,5 di sini frekuensinya ada 3 ya. Mungkin kalau pakai penggaris itu bisa lebih akurat ya. Nah, ini dari 9,5 sampai 22,5 itu ada 3 frekuensinya ya. Nanti ini titik tengah untuk membuat poligon. Kemudian dari 22,5 sampai 35,5 itu ada 4. Itu bisa dilihat aja ya untuk frekuensinya. Ini dari 35,5 sampai 48,5 yaitu ada 5 ya. Oke. Kita lanjutkan, pasti udah bisa ya kalau ke sini mah. Nah, ini dari 74 sampai 87,5 itu ada 20 ini ya. 20 dari 74,5 sampai 87,5 itu ada 20. Selanjutnya ini bentuk dari histogram ya. Sedangkan poligon gimana? Untuk poligon tadi kita menggunakan titik tengah ya. Titik tengah 16, 29, 42 dan seterusnya sampai 94. Nah, di sini dari 9,5 sampai 22,5 berarti titik tengahnya di sini kan? Ya. Boleh dibuat sebuah bilangan ke bawah di sini silakan. Ya. Nah, kita langsung tarik garis ke tengah-tengahnya. Ini tengah untuk kelas pertama, ini kelas kedua di tengah-tengahnya, ini kelas ketiga, kelas keempat, dan seterusnya sampai kelas ke-6. Tinggal sambungkan garis tersebut sampai selesai. Nah, ini adalah poligon, garis yang ini yang berwarna oranye. Jadi untuk membuat histogram dan poligon sampai sejauh ini gimana? Pasti bisa ya, gampang ya. Kita lanjutkan lagi karena materinya sampai objek. Untuk histogram dan poligon, tabel distribusi sudah selesai. Selanjutnya membuat objek. Sebelum membuat objek, kita harus bisa terlebih dahulu membuat tabelnya ya. Nah, di sini yang diambil 2 kolom yang sama, penyelesaian pertama ya, alternatif pertama yang datumnya yang kelas pertama datum terkecil. Untuk frekuensinya juga sama. Nah, di sini yang akan membedakannya ya. Nah, untuk objek
ada batas atas kelas. Nah, maksud batas atas kelas di sini yaitu dilihat dari tabel histogram ya. Nah, yang ini. Nah, ini kan peti kelas kalau dari histogram ya. Berarti ini yang diambil batas kelasnya 22,5, 35,5, 48,5, 61,5 sampai 100,5 ya. Nah, ini yang diambilnya yang tadi di histogram. Nah, setelah itu kita menentukan frekuensi kumulatif kurang dari. Maksudnya, nah, di sini kita bahas. Dari datum yang kita urutkan tadi di awal, coba lihat datum yang kurang dari 22,5 itu ada berapa datum? 3, iya benar, ini ditulis dengan 3 sekarang. Dari datum yang telah diurutkan tadi, datum yang kurang dari 35,5 itu ada 7, benar. Ya, untuk selanjutnya kita tinggal menjumlahkan aja seperti ini ya. Nah, kurang dari 48,5 datumnya. Berarti kita tinggal menjumlahkan 5 tambah 4 tambah 3 sama dengan 12. Kurang dari 61,5 berarti 8 tambah 5 tambah 4 tambah 3 berarti 20. Dan seterusnya sampai dengan frekuensi kumulatifnya kurang dari ini ya yang terakhir. Atau ada juga cara yang kedua. Nah, kita cara yang kedua seperti ini. Frekuensi kumulatif kurang dari. Datum setelah diurutkan tadi, dilihat. Datum yang kurang dari 22,5 itu ada berapa? Ada 3, ya. 3, benar. Nah, untuk selanjutnya, karena kita udah ada ini ya, 2 kolom ini, berarti kita tinggal menjumlahkan seperti ini. 3 ditambah 4 sama dengan 7. 7 ditambah 5 sama dengan 12. 12 ditambah 8, 20. 20 ditambah 14, 34. Yaitu ya untuk membuat frekuensi kumulatif kurang dari. Oke. Berarti setelah tabel muncullah ogib. Kita lihat ogibnya kan seperti apa. Ini ogib kurang dari ya. Kita buat sama ya sumbu X dan sumbu Y atau diagram kartesiusnya. Kemudian kita buat garis-garisnya lagi. Oke. Nah, di sini saya mengambil pola 10 ya, 10, 20, 30. Boleh silakan mau mengambil pola berapapun sesuai yang diinginkan, asalkan tampilannya enak dilihat ya. Mau 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, untuk ogib kita lihat. Nah, ini untuk 22,5. Ayo diambil dari mana? Oke. Lihat tabelnya. Berarti diambil dari batas atas. Ya, 22,5 itu di sini ya. 35,5, 48,5. Yaitu untuk menentukan ini. Ya, 22,5, 35,5, 48,5 dari tadi ya. Nah, kita lihat. Ini kan tentang frekuensi kumulatif kurang dari 22,5. Lihat di tabel sebelumnya itu ada ini yang frekuensi kumulatif ya, bukan frekuensi lagi. Sekarang ke sini. Berarti itu ada 3. Oke. Kemudian 7 ya yang ini ya. Ingat-ingat ya. Ini ada 3. Kemudian angka 7 dari tabel frekuensi kumulatifnya yang ini 35,5 berarti 7. Nah, ini. Tadi 35,5 berarti ada 7. Nah, di sini ya masih di sekitaran di bawah angka 10. Kemudian 48. Tadi berapa?
12. Oke. Selanjutnya ini 61,5 ada 20. Bisa dilihat ya untuk tabelnya, kemudian sesuaikan aja di frekuensi kumulatif kurang dari selanjutnya. Dan yang terakhir 60 ya, dari di batas atas 100,5 itu ada 60 frekuensi kumulatif kurang darinya. Kita tinggal menyambungkan sebuah garis. Kita sambungkan. Nah, ini adalah ogib kurang dari. Ya, berarti kalau ogib lebih dari gimana? Oke, kita bahas lagi. Ini untuk ogib kurang dari. Sekarang ogib lebih dari. Nah, ini. Untuk ogib lebih dari harus membuat tabel ogib dulu sama ya. Di sini untuk nilai ulangan dan frekuensinya sama ya. Untuk contoh alternatif 1, penyelesaian 1 atau alternatif 1. Nah, di sini batas bawah 95, 22,5, 35,5. Nah, ini diambil dari histogram, tabel histogram tadi ya, yang ini. Nah, yang ini. Ini diambil yang batas bawahnya ya, dari tepi kelas ya. Ini 9,5, 22,5, 35,5 dan seterusnya sampai 87,5. Nah, ini kemudian frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, ini gimana cara menentukannya? Gampang ya, jangan risau. Frekuensi kumulatif lebih dari. Sekarang kita perhatikan datum yang telah diurutkan. Coba lihat, ada berapa datum yang lebih dari 9,5? Berarti ada 60. Ya, betul, 60. Kemudian dari datum lebih dari 22,5 berarti ada sekarang 22,5. Lebih dari datum 22,5 berarti ada 57. Bisa dihitung sendiri ya dari tabel dari datum yang telah diurutkan. Nah, ataupun ada lagi cara yang kedua, frekuensi kumulatif lebih dari. Tadi yang pertama datum lebih dari 9,5 yaitu ada 60. Benar. Nah, terus yang kedua tinggal kita mengurangi aja. 60 dikurangi 3. 57. 57 dikurang 4. 53. 53 dikurang 5. 48. Itu cara menentukan frekuensi kumulatif lebih dari. Udah bisa ya untuk membuat tabel ogib lebih darinya. Oke, karena udah bisa kita langsung aja ke ogibnya ya. Ini ogib lebih dari. Sama seperti sebelumnya membuat sumbu X dan sumbu Y ya. Sama untuk ininya. Nah, ini saya pola 10. Nah, ini diambil dari yang tadi ya, yang batas bawahnya. Nah, ini. Ini ada berapa? Lihat. 9,5 berarti ada 60 ya. Oke, maaf, ini tadi kita ulangi lagi. Ada 60, tinggal menyesuaikan dengan tabel ogib lebih dari ya, bisa dilihat. Tinggal tarik garis ya dari atas, berarti turun ke bawah. Nah, hasilnya seperti ini. Ini adalah ogib lebih dari. Sekian penjelasan statistika dasar untuk membuat tabel distribusi frekuensi, histogram poligon, beserta ogib. Ya, terima kasih untuk pertemuannya. Jangan lupa like dan subscribe channel saya.
Nah, untuk selanjutnya ditunggu ya video tentang ukuran pemusatan data. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.